Kalaupun ada yang sama-sama saling support dalam urusan ibadah misalnya nih ya, tapi tetap aja aksinya itu bukan untuk mencari ridho Allah semata, ya kan? Hayo ngaku deh. Saatnya mendengarkan podcast Monolog Islam. Hijrah with Yot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Gimana kabarnya pendengar podcast Monolog Islam? Masih tetap stay at home kan? Ya, walaupun sekarang udah masuk quarantine day yang kesekian-sekian lah, tapi tetap stay healthy dan safety ya. Kita berdoa aja sama-sama, semoga pandemi ini segera berakhir. Pokoknya jangan banyakin sambat, tapi harus tetap semangat. BTW aku mau sapa kalian dengan Sobat PMI. Boleh kan? Ya, itu singkatan dari podcast Monolog Islam. Biar lebih akrab dan terkesan simple gitu. Materi hari ini, di podcast pertamaku ini, aku mau ngebahas tentang ada apa dengan cinta yang terjadi di kalangan para remaja. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Cus! Sobat PMI yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngomongin soal cinta, kayaknya gak pernah akan ada habisnya ya. Apalagi cinta yang terjadi di kalangan insan muda. Kayak seusia aku, kalian mungkin para pendengar podcast aku. Ya pokoknya yang kelahiran tahun 90-an. Masih ingat gak kapan pertama kali kalian merasakan jatuh cinta? Ada yang bilang nih, ada jatuh yang tidak pernah disesali oleh manusia adalah jatuh cinta. Dan bahkan sangat disyukuri dan dinikmati. Nah, tapi kalian tahu gak sih kapan pertama kali kalian itu tahu arti cinta yang sesungguhnya sebagai para pemuda dan pemudi Islam? Sebelumnya kita harus tahu dulu arti cinta yang sesungguhnya itu apa. Pahami dulu ya konsepnya. Cinta itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris love, atau dari bahasa Arabnya yaitu al-hub atau juga al-mahabbah. Imam Al-Ghazali menafsirkan cinta sebagai suatu kecondongan naluri pada sesuatu yang menyenangkan. Namun demikian, seandainya manusia dibiarkan mengurus perasaan cinta tanpa bimbingan, tanpa pedoman yang sesuai dengan syariat Islam, khawatir jadi gampang dinodai dengan kesyirikan. Loh, kok bisa sih? Gimana sih maksudnya? Ada apa dengan cinta di kalangan pemuda dan pemudi? Pasti sebagian dari kalian ada yang belum paham kan? Jadi gini deh, cinta yang bersemi di kalangan insan muda saat ini kadang berani menduakan Allah. Cinta yang buat kalian jadi berjarak dengan Allah, maunya menepi terus dari hiruk pikuk yang ma'ruf, sehingga lambat laun membuat kalian jadi out of the Islamic track. Kalaupun ada yang sama-sama saling support dalam urusan ibadah misalnya nih ya, tapi tetap aja aksinya itu bukan untuk mencari ridho Allah semata, ya kan? Hayo ngaku deh. Sebab ketika Sobat PMI sedang dimabuk cinta kepada lawan jenis yang disukai, terkadang tanpa disadari nih ya, bisa mengalahkan rasa cintanya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Kalau kata bahasa gaulnya sih, bucin gitu. Oh no. Nah, dalam hal ini solusinya hanya ada dua hak, antara halalkan atau hilangkan. Jangan labil pokoknya, bingung memilih yang mana. Terus jangan juga serakah, pengen dipilih keduanya, atau malah gak milih sama sekali. Nah, karena kalau misalkan kita menjalin suatu hubungan tanpa adanya kejelasan, nanti ujung-ujungnya malah akan timbul fitnah, dosa, dan malahan jadi gak berkah. Kan gak enak tuh. Jadi sebenarnya nggak ada yang tengah-tengah, nggak boleh setengah-setengah,
nggak bisa digantung apalagi tanggung-tanggung. Kayak pacaran lah, HTS-an lah, atau friendzone yang kayak gitu-gitulah. Udah deh, jauhin aja. Karena dampak dari jatuh cintanya bukan karena Allah. Alhasil yang terjadi ya cinta yang salah. And then, gimana sih caranya biar bisa ngehandle jatuh cinta yang keterlaluan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jika engkau mencintai, janganlah berlebihan, seperti seorang anak kecil yang cinta kepada suatu hal. Dan jika engkau membenci, janganlah berlebihan, hingga engkau senang mencelakai sahabatmu sendiri, bahkan membinasakannya." Nauzubillahi min zalik. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Shadaqallahul azim. Coba kita simak sama-sama terjemahnya. Wa asa ang tuhibbu syai'a. Dan boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu, wahuwa syarrul lakum, yang padahal itu nggak baik bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sedang kamu nggak tahu. Sobat PMI yang soleh dan soleha, coba kita flashback ke generasi pemuda-pemudi muslim zaman kejayaan Islam. Dahulu dikisahkan ada seorang sultan muda yang luar biasa hebatnya. Saat itu usianya masih 21 tahun loh. Di sepertiga malam terakhir menjelang penyerbuan yang sangat bersejarah, ada seorang sultan muda nih yang kita kenal dan pasti kita tahu namanya itu Muhammad Al-Fatih. Beliau berdiri di atas mimbar dan meminta semua pasukannya untuk berdiri. Beliau berkata, "Saudara-saudaraku di jalan Allah, amanah yang dipikulkan ke pundak kita menuntun hanya yang terbaik yang layak mendapatkannya. 700 tahun lamanya, nubuat Rasulullah telah menggerakkan mujahid tangguh. Tetapi Allah belum mengizinkan mereka memenuhinya. Aku katakan kepada kalian sekarang, yang pernah meninggalkan sholat fardu sejak baliknya, silahkan duduk." Sayangnya, tak seorang pun bergerak. Tapi, dengan tegasnya sang sultan kembali bertanya kepada para pasukannya, "Wahai pasukanku, siapakah di antara kalian yang pernah menghatamkan Al-Quran melebihi 1 bulan? Kalau ada, silahkan duduk sekarang juga." Untuk kedua kalinya, responnya masih tetap sama kayak sebelumnya, yaitu tetap hening para pasukannya. Nggak ada yang kelihatan ada satu aja pasukan yang duduk. Tidak cukup sampai di situ, sang sultan masih tetap penasaran kepada para pasukannya itu. Ia kembali bertanya, "Siapakah di sini yang pernah kehilangan hafalan Al-Qur'annya? Kalau ada, silahkan duduk." Nah, kali ini baru terlihat ada beberapa pasukan yang duduk dengan rasa sedih yang teramat dalam. Yah, jumlah pasukan yang duduk jadi makin banyak deh. Tapi sementara yang masih tetap berdiri tegak, tinggal sedikit nih. Ada satu pernyataan terakhir dari Al-Fatih padahal. Katanya, "Siapa yang pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid? Kalaupun ada, silahkan duduk wahai pasukan-pasukanku." Kali ini semua pasukan duduk, tapi hanya ada satu orang yang masih tetap berdiri dengan tegaknya. Siapakah dia? Dialah sang sultan sendiri, Muhammad Al-Fatih.
Masya Allah. Lantas, apa itu artinya? Itu berarti pasukan Islam pimpinan Muhammad Al-Fatih sejak usia balik hingga hari itu tak seorang pun yang meninggalkan sholat fardu dan puasa Ramadan. Bahkan ada yang sama sekali belum pernah meninggalkan amalan-amalan fardu dan sunnah lainnya. Ya, ternyata sang pemimpinnya sendiri yang telah mencontohkan terlebih dahulu kepada para pasukannya. Alhamdulillah ya, dari kisah ini kita jadi tahu deh, kita jadi bisa belajar deh bahwa betapa hebatnya Muhammad Al-Fatih dalam menjaga ibadah-ibadah mahdonya untuk dijadikan sebagai contoh para generasi milenial juga. Dan apa hasil perjuangan dari mereka? Kalian tahu nggak? Ternyata 7 abad lamanya mereka terobsesi untuk menaklukkan Konstantinopel, dan itu berhasil. Masya Allah banget kan tuh. Itu karena saking cintanya kepada tugas yang diembannya sebagai penguasa kerajaan Turki Utsmani pada saat itu. Nggak lantas membuat kesolehan dari Muhammad Al-Fatih kepada Allah itu luntur. Justru ia ngebuktiin nih kalau cinta yang diarahkan dengan benar mampu membuahkan hasil yang sangat mencengangkan, dan udah klop deh sama target yang mau digapai. But at least Sobat PMI yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Allah itu udah nyadarin kita biar kita tuh peka gitu. Kalau jauh-jauh hari Allah nih udah menyeru kita untuk masuk ke dalam surganya. Dalam surat Yunus ayat 25 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Di sini udah jelas tuh. Wallahu yad'u, dan Allah itu udah menyeru ila daris salam, kepada surganya, wa yahdi man yasha', dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu untuk menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan kalian. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi benteng bagi diri kalian sendiri. Kebetulan kan sekarang masuk bulan Ramadan, bisa banget nih dijadiin momen buat kalian nahan hawa nafsu akan cinta yang salah. Bukan cuma nahan lapar dan haus aja ya kan. Ada yang udah pernah baca atau tahu nggak novel dan film yang judulnya itu Ayat-Ayat Cinta? Novel yang karyanya Habibur Rahman El-Shirazi itu, tahu kan kalian pasti? Nah, beliau ini pernah bilang, yang namanya cinta sejati adalah cinta setelah menikah. Cinta yang begitu indah rasanya, penuh berkah dan mendapat ridha Allah. Cinta yang lahir karena sebuah komitmen dan berlandaskan atas cinta dan takwa kepada Allah semata. Cinta yang dirasakan kepada pasangan hidupnya pun tidak akan membuatnya mengkhianati cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dijelasin nih, ada 7 golongan manusia yang akan dapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya itu seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah. Nah, dari hadis ini kita jadi tahu, kita jadi paham bahwasanya pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan ketaatan di hari kiamat nanti nih, ia akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bentuk ketaatan yang bisa kita lakukan sebagai pemuda, yaitu dengan mengisi masa-masa muda kita di dunia ini dengan menuntut ilmu syar'i, menghafal Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
menyibukkan diri dengan membaca kitab-kitab para ulama. Selain itu, Sobat PMI juga bisa perbanyak puasa, berbakti kepada orang tua, mengerjakan amalan-amalan sunnah, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan menahan hawa nafsu dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, serta ada lagi banyak bentuk ketaatan yang lainnya. So for now, percaya deh, ketika Sobat PMI mencintai dunia yang didambakannya itu justru akan pergi gitu aja. Begitu juga ketika mencintai manusia, suatu saat akan pergi meninggalkan kita, entah karena suatu alasan atau tanpa alasan sekalipun. Namun, akan beda nih ceritanya kalau kita udah cinta sama Allah. Percaya bahwa Allah itu gak akan pernah membuat manusia kecewa, karena hanya Dialah yang maha setia dan kekal selama-lamanya. Eits, tunggu dulu. Sebelum ditutup, aku punya pantun nih buat kalian. Beli jajan tahu bulat digoreng dadakan. Belinya di samping rumah dekat kolam ikan. Terima kasih telah setia mendengarkan. Semoga dapat saling menebar kebaikan. Amin, amin, Allahumma amin. Ada satu lagi nih. Apabila sholat, hendaklah rapatkan syaf. Imam baca surat, tolong disimak. Jika ada salahku mau minta maaf. Sekian dan terima kasih banyak. Yuk sama-sama sobat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.